Oke. Oke, kita coba remind ya. Kita coba mengingatkan kembali saja penggunaan daripada adjective clause. Ada namanya whom, ini dipakai untuk yang namanya person. Person. Ya. Jadi perlu diingat bahwa yang namanya who, whom, dan whose ini dipakai untuk halo. Oh my god. What happened? Halo. 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 Nothing on my mind. Halo. Aku udah kaget pas bilang aja rindu anaknya suka mau Belanda. Kenapa? Banyak tutang udahan. Udah ngajarin tutang belum? Belum. Oke ya. Biasa. Coba kita lihat sharing programnya kembali, ada macet-macetnya itu tadi. Oke. Ini dipakai untuk apa tadi? Who, whom, dan whose? Belum muncul, Sir. Waduh. Udah muncul? Belum, masih loading. Oke. Muncul semuanya? Muncul. Udah. Udah ya, komplit ya. Oke, who, whom, dan whose dipakai untuk orang atau person. Who itu diikuti oleh verb atau auxiliary. I talk with the man who is reading a business magazine at that cafe. Ya, artinya adalah saya berbicara dengan seseorang yang sedang membaca. Aku bicara dengan seorang laki-laki yang sedang membaca. Ya, kemudian yang kedua adalah penggunaan daripada whom. The young girl whom I speak to is my daughter. Ya, tetap artinya adalah young. The boy whose book I borrow is our chief of the class. Oke. Nah, jadi kalau kita pergunakan, ambil studi kasusnya pada logat Melayu tadi, berarti ya kita gunakan sebentar. Oke, cut. Oke, berarti dengan logat Melayu itu atau dengan logat Melayu itu, ya, lelaki bertopeng dengan logat Melayu itu, atau artinya itu adalah yang berbicara dengan logat Melayu, kan gitu ya.
Berarti kalau dia dengan berbicara, berarti who apa? Who spoke with the Melayu action. Who spoke with Melayu action. Jadi who di sini adalah artinya yang, atau dia berfungsi sebagai adjective clause, di mana who itu wajib diikuti oleh kata kerja. Ya. Jadi kalau ada contohnya bentuk kalimatnya seperti ini, maka sering sekali seorang translator itu atau interpreter menggunakan adjective clause yang artinya yang, that. Lebih tepatnya juga kita bisa ganti ini dengan that. Ya, ini juga bisa diganti dengan that. Nah, ya. Artinya yang. Oke. Oke, yang sampai di sini ada pertanyaan? Oke sih sir, kalau bahas nanti panjang-panjang ke adjective clause ke apa itu ya nanti mulek sir. Mulus ya. Mulus ya. Oke deh, kita gimana? Udah bosan? Mau break 5 menit, 10 menit? Continue. Sir, masih cuman kurang 30 menitan lebih, 40 jam lagi. Oke. Coba dibuka halaman 7.26. 7.26. Berapa, Mbak? Oke, 7.26. Ya, 7.26. Udah? Bahasa Oke. Dibaca deh. Biar kita tahu bahwa topiknya ini tentang apa gitu ya. Saya baca, Mbak Atun deh yang baca source language-nya, nanti target language-nya dibaca oleh Mbak Desti, kemudian Tri Ayu baca target language-nya sama source target language-nya aja. saya udah kembali loh, Sir. Who is it? Who is speaking, please? Umi. Hai. Udah kenal nih. Umi udah makan enak dia. Tinggal capeknya, nggak makannya, makan asap. Oke deh kalau gitu. Ntar saya ulangi ya. Mbak Napi Yatun nanti bacanya bahasa Indonesia, Mbak Umi bahasa Inggris, Desti bahasa Indonesia, Mbak Ayu bahasa Inggris. Oke? Oke. Oke. Oke, dibaca. Mbak Penapinya hilang. Napi. Sorry, kirain tadi Desti sama itu dulu. Oh, enggak. Bahkan dulu. Pas paragraf 3 ya, Sir. Iya. Penangkapan dan pemutaran VCD tersebut membantu para aparat dalam menghentikan sebuah rencana pengeboman Natal 2. Setelah hal tersebut berujung pada kematian Dr. Azahari dalam sebuah serangan di tempat persembunyiannya di Batu Malang, Jawa Timur 2 pekan silam. Sementara itu, orang-orang yang ada dalam rekaman VCD tersebut diyakini adalah para pelaku pengeboman di Jimbaran, Bali Oktober silam. Mereka diambil gambarnya sebagai ungkapan selamat tinggal kepada keluarga dan sanak saudara. The chapter and playing of the VCD help authorities
authorities stopped a planned Christmas bombing. Second, after it led to the death of Dr. Azhari in an attack on his hideout at Batu Malang at Java 2 weeks before. Meanwhile, the persons shown in the VCD are believed to be Jimbaran Valley bombers of October 2000 apa sih? 2000? 2005. Iya. Who were typed forever message that would be sent to their family and relatives. Desti. Oh, aku ya. Penangkapan dan pemutaran VCD tersebut membantu para aparat dalam menghentikan sebuah rencana pengeboman Natal 2 setelah hal tersebut Dr. Az-Zahari dalam sebuah serangan di tempat bersembunyi di Batu Malang, Jawa Timur 2 pekan silam. Sementara itu, orang-orang yang ada dalam rekaman VCD tersebut diyakini adalah para pelaku pengeboman di Jimbaran, Bali, Oktober silam. Mereka diambil gambarnya sebagai ungkapan selamat tinggal kepada keluarga dan sanak saudara. The capture and playing of the VCD helped authorities stop a planned Christmas bombing too, after it led to the death of Dr. Az-Zahari in an attack on his hideout at Batu Malang, East Java 2 weeks before. Meanwhile, the persons shown in the VCD are believed to be the Jimbaran Bali bombers of October 2005, who were kept farewell messages that would be sent to their family and relatives. Oke, sampai di situ ya. Oke, ada yang baru pertama kali mungkin tahu ini vocabularisnya apa? Kayak yang tidak diketahui. Authorities itu apa? Gimana? Authorities. Oke, authorities itu artinya adalah wewenang atau pihak berwajib gitu ya. Sir, kalau kita menangkap kan fraud ya. Kalau penangkapan ini kalau kita mengartikan sendiri paling semuanya abu-abu. Penangkapan. Gimana, Mbak? Kurang jelas. Kalau yang penangkapan itu loh, Sir, kalau kita sudah ngelihat kayak gini sih enak sih penangkapan. Jadi kata capture ya. Oke, berarti capture itu penangkapan ya. Bisa dia kata benda, bisa dia kata kerja ya. Playing ini biasa ya, kalau kita mutar video kan ada play ya, berarti play itu artinya memutar atau memainkan ya. Kemudian authorities ini adalah yang berwenang atau wewenang ya. Ada lagi yang tidak tahu? Hideout. Yang mana? Hideout. His hideout. Ya, hideout. Hide itu apa artinya? Sembunyi. Iya, ya. Hideout artinya dia bersembunyi. Bisa bersembunyinya itu dia di luar yang orang tidak tahu, artinya mungkin bisa di gua atau di mana gitu, di mana-mana saja dia. Hideout itu dia bersembunyi di mana-mana gitu. Makanya dia lebih tepatnya untuk mencari terjemahan yang pasnya yaitu persembunyian gitu ya. Hideout, persembunyian. At Batu Malang, East Java. Kalau Central Java di mana? Jawa Tengah. Yes, benar ya, Jawa Tengah. Oke. Ada lagi yang belum tahu bahasanya di situ? Yang baru first time you just heard that? Hah? Tab itu apa? Tab. Who were tapped? Tapet. T-A-P-E-D. Tab. Who in where?
That farewell messages. Who were tapped Oh, farewell who were tap? Tap. the farewell message. Ya, tapping gitu ya. Itu ya seperti mengambil gambar gitu ya. Who were tap farewell. Okay. Kalau Bali lain nggak tahu. Anything else? Oke. Saya rasa cukup. Kalau led tahu led. After it led to the death. Apa itu led? Apa sih? Sering dengar cuma lupa. Led to. Led itu kan Memimpin. iya. Jadi yang namanya led itu kan berasal dari kata Lead. iya lead. Ya, led ini merupakan bentuk kata kerja Dua iya, dan ketiga ya. kedua dan ketiga ya. Itu siapa sih yang ngomong masang-masang video gitu? Ya, jadi led ini artinya artinya memimpin, bisa juga artinya membimbing, bisa juga mengarahkan ya. Jadi kalau kita terjemahkan dia lebih tepatnya apa sih sir kan gitu ya, yaitu after it led. Jadi setelah hal tersebut berujung pada kematian, artinya setelah itu dia akan diarahkan atau dibawa atau dibimbing ke kematian gitu ya, akan menuju ke kematian gitu. Makanya lebih tepatnya dibuat berujung itu adalah it led to the death ya. Oke. Meanwhile, ada yang tahu meanwhile? Sementara. Iya ya. Sementara itu. Sementara. Have you ever been to Bali? No, Jimbaran? Not yet. Bombers apa bombers? Para pembuat. Bombers itu sama artinya. Ini pelaku ya. Kalau dia ada dokter gitu ya. Dokter. Bomber. Ya, ini pelaku ya, pelaku pemboman ya, bisa saya katakan pembom lah gitu ya. Atau dalam kurung pelaku nih. Pelaku pengeboman gitu. Ada lagi yang lain? Jimbaran itu nama tempat ya, place ya. Selamat tinggal apa? Farewell. Farewell messages itu artinya sebenarnya adalah pesan perpisahan ya, farewell. Ya biasa kan kalau perpisahan itu selamat tinggal kan gitu ya. Cuman farewell itu adalah perpisahan, goodbye. Kan gitu ya. That would be sent. Send itu apa? Mengirim. Ya, bentuk kata kerja keberapa itu? Ketiga. Ya, kedua dan ketiga dari send. Oke. Kita lihat explanation-nya. Dua kalimat yang digarisbawahi dalam bahasa sumber di atas mengalami pergeseran atau dapat digabungkan menjadi satu kalimat saja
dalam bahasa sasaran, yaitu meanwhile the persons shown in the VCD are believed to be the Jimbaran Bali bombers of October 2005 who were taped farewell messages that will be sent to their family and relatives. Sebenarnya kan kalau di dalam bahasa sumbernya ini ada 2 sentence, ya, ada 2 kalimat, tapi dalam bahasa Inggris kita satukan di mana maknanya itu dapat, gitu, ya. Kok suaranya banget ya? Gimana? Suaranya bersih. Suara TV. Suara saya? Untung banget kok. Ini ada yang bertelepon lagi ya, selain di sini. Gak ada. Kok ada suara Ada berisik? yang buka TV kayak TV gitu, kayak apa gitu. Itu ya, Set. Soalnya TV-nya di belakang tembok meja belajarku. Oh gitu. Ya udah. Sama suara kipas kecil. Buat nenek yang dipasang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kerjaannya jangan sampai mengganggu saja ya. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Oke. Kalimatnya ada 2, yaitu kalau kita baca ya. Sehingga bagaimana cara kita menggabungkan sehingga tidak kehilangan makna daripada 2 kalimat tersebut. Bisa sih digabungkan dalam bahasa Inggris. Kita lihat contohnya pada source language dulu ya. Coba diperhatikan. Sementara itu, orang-orang yang ada dalam rekaman VCD tersebut diyakini adalah para pelaku pengeboman di Jimbaran, Bali, Oktober silam. Mereka diambil gambarnya sebagai ungkapan selamat tinggal kepada keluarga dan sanak saudaranya. Nah, ini kan ada 2 sentence. Sir, kita mau menggabungkan. Could it be? Yes, why not? As long as that you do not lose the meaning both of the sentences. Maka kalau kita ambil, kita tulis penggabungan kalimat tersebut, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Meanwhile, sementara, ya kita ikuti ya dari terjemahan yang sumber terhadap target. Kita ikuti word per word. Ketemu nggak nanti maknanya? Meanwhile, the persons shown in the VCD. Sementara itu, orang-orang yang ada dalam rekaman VCD tersebut are believed to be the Jimbaran Bali bombers. Diyakini adalah pelaku pengeboman di Jimbaran, Bali, Oktober 2005. Ya, pertanyaannya, di source language tidak ada tanggal 25, tapi di target language kok ada tanggal 25, kan gitu. Ada nggak yang bertanya seperti itu? Oh, 2005, Oktober 2005. Set. Sorry, tanggal 25, 2005. Iya kan? Iya. Berarti sir kalau gini gimana? Kan gitu. Berarti buku ini pun salah, kan gitu. Oh, kita nggak merhatikan ya, Set. Iya. Kalau yang namanya tanggal, tahun itu tidak boleh tidak ada ya. Iya. Karena ada itu pengurangan. iya. Terjemahan. Karena tanggal, tahun itu merupakan data. Data itu tidak boleh hilang. Ini namanya berarti mereka tambahkan. Padahal di dalam source language kan tidak ada tertera 2005. Iya. Namanya pengurangan, penambahan kalimat kemarin namanya apa sih? Amplification atau apa gitu? Amplification, lupa. Iya. Tapi yang mau saya katakan, dalam sebuah teks, ya, ini juga tidak boleh nih buku ini seperti ini. Tapi ya whatever lah, kan gitu ya. Karena Oktober silam. Silam itu bukan 2005.
Silam itu artinya yang lalu kan? Seharusnya dia buat entah iya bisa last, tapi lastnya kapan? Tidak boleh sebenarnya. Seharusnya Oktober 2005 gitu aja kan? Iya. Nah, ini pun bukunya pun ya nama juga mungkin manusia kan pasti ada khilaf lah. Tak mungkin selalu bisa sempurna ini buku kan? Makanya kita perlu belajar, pasti ada kritik, ada komen, ada masalah, itu kita perbaiki. Oke? Oktober 2005. Oke? Who, oke kan? Makanya digunakan who. Nah, jadi bisa kita gabungkan yang diambil gambarnya, berarti kita gunakan tadi adjective clause. Coba lihat who. Who di sini habis who diikuti oleh apa? Habis Ayo, oleh Mbak Desti diikuti oleh apa, Mbak? Iya, diikuti oleh to be ya. Jadi setiap yang diikuti oleh to be atau kata kerja ketiga, dia menggunakan who apabila yang kita tuju adalah person. Oke, who were tape ya. Nah, jadi penggabungan dua kalimat menjadi satu tanpa menghilangkan maknanya bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan adjective clause tersebut. Bisa nggak saya ganti who dengan that? Mbak Ayu? Bisa nggak saya ganti who dengan that? Nggak bisa. Bisa atau enggak? Nggak. Kalau Mbak Nafiatun bisa nggak saya ganti who dengan that? Nggak bisa, Sir. Kalau Mbak Umi? Oh, dia lagi Bisa, Sir. Mbak Desti? Bisa ini. apa sir yang WHO itu ya? Iya. Bisa nggak saya ganti itu dengan that? Ya bisa. Iya, benar ya. Bisa. Ya. Orang kayak itu ya, Sir. Kan udah saya tulis tadi sebelumnya bahwa yang namanya who, whom, whose. Dan whose udah diganti there. Ya. Ini dicatat nggak nih tadi? Belum, Sir. Nah, atau nanti saya bagi aja ya di apa ya? Di Facebook ya. Ini nggak bisa di itu ya, Sir. Nggak bisa di print ya. Di mana? Kalau PPT-nya kayak gini nggak bisa kita save. Bisa dikirim sih. Bisa. Kalau udah di-save dikirim bisa dikirim. Bisa. Nanti saya kirim, nanti bisa saya save ini. Saya save, saya kirim ke Facebook ya. Ya. Oke, Sir. Oke, jadi bisa ya. Karena tadi saya katakan bahwa itu sama juga dengan that, ya. Oke, who would type farewell messages that will be sent to the family and relatives, ya. Oke, sampai di sini. Understood? Understood ya? Understood, Sir. Oke. Kita selesaikan task 4, baru kamu coba kita lanjutkan nanti ke bab 5, task 5. Oke, task 4. Coba dibaca deh sama Ayu. Pas 4. Iya. Yang bahasa Indonesia-nya, Sir. Iya. Pihak pemerintah Australia tidak main-main dengan ancaman teroris tersebut. Mereka menganggap sikap bermusuhan dari para teroris itu kepada negaranya sebagai ancaman yang tidak bisa dianggap sepele. Sementara bagi Amerika dan Inggris, ancaman demikian sudah bukan barang basi. Sejak aksi perang melawan teroris dikumandangkan, negara mereka memang menjadi target utama para teroris. Mbak Ayu, Mbak Desti. Yes, sir. English.
target language itu ya? Yeah. The Australian